8 ya masih isi dari provokasi hasutan orang-orang munafik terhadap dulur-dulur baik muhajirin maupun ansor. Nah, di sana ada orang-orang yang akan kembali dari peperangan dengan perang Bani Mustalik. Itu babun nuzulnya atau peristiwa balik ayat 8 ini ketika dalam satu peperangan melawan Bani Mustalik tadi, ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin mendorong seorang dari kaum ansor. Lalu orang ansor itu menyeru, wahai orang-orang ansor, tolonglah. Jadi minta tolong kepada orang-orang ansor. Ya. Dan orang muhajirin pun berkata, wahai orang-orang muhajirin, tolonglah. Jadi polarisasi atau dikotomi antara dua kelompok itu saat itu ya cukup tajam ya. Hanya Rasulullah yang menjadi pendamai di antara mereka. Kalau tidak ada Rasulullah gitu ya sering berantem juga ya. Rasulullah yang menjadi faktor penentu persatuan baik muhajirin maupun ansor. Dalam peristiwa ini ya, hampir terjadi pertengkaran ya karena ada dua orang yang saling dorong, orang muhajirin dorong orang ansor kemudian minta tolong sama teman-teman ansornya, lalu orang muhajirin juga minta tolong. Rasulullah SAW mendengar hal itu lantas berdoa, kenapa panggilan-panggilan jahiliyah itu masih kalian lestarikan? Artinya bahwa banggaan suku, banggaan golongan, kebanggaan ras, banggaan daerah, itu adalah konsep-konsep jahiliyah. Konsep-konsep yang memecah belah persatuan. Ini yang harus dihilangkan. Jadi sejak dulu ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu justru karena undangan dua suku besar yang berselisih. Jadi Rasulullah ke sana itu untuk mendamaikan itu. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan membawa misi perdamaian, lalu diikuti oleh para sahabat, orang-orang beriman yang bertindas. Lalu di Madinah, idealnya ajaran Islam meleburkan semua status pendatang maupun tidak pendatang, tidak ada. Semua bumi Allah sama. Ketika itu setan tidak suka dengan persatuan itu, maka ditumbuhkan kembali isu-isu kedaerahan, primordialisme. Ini yang kemudian meretakkan persatuan. Makanya Rasulullah, kenapa kalian masih lestarikan panggilan-panggilan jahiliyah itu? Ya. Para sahabat pun menceritakan kejadian, akhirnya beliau bersabda, tinggalkanlah, karena hal itu adalah sesuatu yang busuk. Sesuatu yang hanya karena dipicu oleh soalan-soalan kecil, kemudian membawa-bawa maka ada satu orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay.
Saya ulangi ya. Namanya orang munafik, namanya siapa? Abdullah. Jadi kalau namanya nama-nama Islam itu belum tentu bukan baik. Jangan terkecoh dengan nama-nama ya, dengan sebutan. Ya. Kan Abdullah bin Ubay. Nama orang saat itu ya semuanya begitu. Siapa, Abu siapa gitu ya. Sekarang malah dijadikan olok-olok. Nah, Abdullah bin Ubay mendengar itu lalu berkata, lakukanlah hal itu demi Allah jika kita kembali kepada orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina-hina. Maksudnya apa? Menghasut orang-orang muhajirin. Kita nanti kalau sampai balik ke Madinah mesti usir sama orang-orang ansor-ansor yang kuat-kuat itu. Nah itu hasutan. Padahal tidak ada yang kayak gitu. Tidak ada yang berencana atau ingin mengusir orang muhajirin. Lalu ungkapan itu sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar pun berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas leher orang-orang munafik ini. Abdullah bin Ubay itu provokator ini, gitu ya, provokator. Provokator kayak gitu ya halal darahnya menurut Umar bin Khattab. Kenapa? Karena itu kalau dibiarkan bisa mahal harga yang harus dibayar oleh kaum muslimin. Karena kalau sampai agitasi, provokasi yang dilakukan oleh orang-orang kayak gitu, memecah belah persatuan bangsa kayak gitu, itu benturan antar ini jauh ya. Karena itu orang-orang semacam itu kata Umar, penggal aja ya Rasul. Itu. Maka dia bersabda, biarkanlah ia. Karena orang-orang tidak berkomentar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi Abdullah bin Ubay statusnya itu santrinya Rasulullah loh ya. Santrinya Rasulullah. Jadi dia juga ikut berperang bersama Rasulullah. Gitu loh bisa jadi munafik. Jadi jangan kira bahwa bahasan tentang munafik sejak surat At-Taubah, surat Al-Munafikun, Al-Jumu'ah kemarin-kemarin itu tentang orang kafir, enggak. Sumpahnya pun dia bilang sumpah demi Allah. Sumpahnya lo demi Allah. Berarti kan dia bukan orang kafir yang tidak percaya Allah. Sifatnya itu loh. Yang memecah belah dan lain sebagainya. Nah kalau gitu sekarang banyak enggak orang-orang kayak gini? Ini asbabun nuzul dengan hadis sahih lah ya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis 4905 ya, halaman 310 dan 1400. Dalam Sahihul Bukhari juz 4. Jadi yang saya ceritakan ini bukan cerita Israiliyat atau cerita karangan khurafat, enggak. Cerita ini dalam hadis. Ya, ketika itu jumlah kaum Ansor lebih banyak daripada jumlah kaum Muhajirin saat mereka datang. Namun setelah itu jumlah kaum Muhajirin menjadi lebih banyak. Jadi akan isu-isu tentang jumlah juga mempengaruhi perpecahan-perpecahan semacam itu. Dan akulturisasi antara Muhajirin dan Ansar sudah berjalan dengan baik. Tapi ya itu tadi, ada provokator-provokator yang tidak menginginkan persatuan. Di Abdullah bin Ubay ini sampai adalah seseorang yang dianggap sahabat ya. Makanya Rasulullah ketika ada Umar yang berpendapat dan usul untuk memenggal leher Abdullah bin Ubay, Rasulullah bersabda, jangan, biarkanlah saja. Karena aku tidak ingin ada orang yang berpendapat Muhammad
membunuh sahabatnya. Nah, berarti kan Abdullah bin Ubay ini secara lahir juga sahabat itu. Masuk golongan sahabat. Kalau sampean dan saya sekarang membanggakan orang kalau ngaji itu harus bersanad. Bersanad. Artinya memiliki guru, kiai, yang ngajinya pesantren A, pesantren B, anaknya sampai bikin si Abdullah bin Ubay ini kurang sanad apa? Langsung sahabatnya Nabi. Gitu aja bisa munafik kok. Itulah. Jadi, jangan terlalu membanggakan bahwa kalau sampean sanad ilmunya nyampe itu, lalu tafsir sampean pasti hak dan benar itu. Ya enggak juga itu. Itulah. Jadi kadang kita ini sekarang kan gitu. Wah itu enggak sanad itu. Ilmunya dasar enggak pernah pesantren. Lah untuk membenarkan pendapatnya dan mengalahkan pendapat yang lain. Ya, jadi itu asbabun nuzul dari ayat 8. Walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minina walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ada itu orang-orang paling kuat di Madinah yang akan ngusir apa, tidak ada. Kenapa? Kekuatan hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Tapi orang-orang munafik itu tak tahu. Ya. Mudah-mudahan direkam semua ya. Lalu yang ke-9, ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ngantuk. Soalnya saya lagi ngaji tapi depan saya pada ngantuk ini. Jadi ini yang ya, kalau di depan saya aja ngantuk, ini yang jauh-jauh ngantuk enggak nih? Nanti saya semangat menggebu-gebu gini, ditinggal ngantuk. Enggak kok, saya dengerin kok. Ah, gitu. Belum waktunya dengar. Ini perlu cek absen ini. Nanti saya cerita ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, atas bawah tentang asbabul nuzul, hadis nomor sekian, semangat tentang perang, tentang apa. Ini sudah tiba di sana. Siap masih melek. Ya, jadi Pak Bu Rahma Keke itu, tadi saya cerita tentang asbabul nuzul apa coba? Tanya masih melek tadi loh. Ini saya punya janji untuk mengajar kitab tentang fikih ke telur-telur Tabanan. Kemarin udah mau berangkat, pilek karu-karuan. Sehingga 2 hari belum tertunaikan. Karena AC sama Pak Tu dan kawan-kawan. Jadi langsung full saya. Gerges istilah Jawa ini. Oke. Enggak, jadi gitu ya. Kalau enggak ngantuk saya lanjutkan ini. Tapi kalau ngantuk ya ayo kita ngantuk bareng-bareng mau dapat pahala juga. Lanjut Gus, lanjut. Jadi asbabul nuzulnya begitu. Hanya ini pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Sahih Bukhari tadi tentang apa itu, baik tentang konsep muhajirin dan ansor, konsep tentang kenapa Rasulullah datang ke Madinah, konsep tentang hilangnya primordialisme, konsep tentang sanad, konsep tentang munafik itu siapa, ternyata sahabat Nabi sendiri, artinya bahkan seorang yang ngaji langsung kepada Rasulullah pun bisa menjadi munafik, dan kita tahu munafik itu akan di neraka bahkan paling dasar, tapi sekarang hanya dengan ngaji, dengan syahadat, kadang kita sudah kayak enggak tersentuh neraka, kayak enggak tersentuh nifak. Ini kan menggampangkan. Sehingga ini menjadi landasan kita untuk semakin hati-hati. Nah, ayat 9 itu bicara tentang orang-orang beriman, jangan kamu
Ya, la tulikum melalaikan kamu siapa? Hartamu dan anak-anakmu. Jadi dulu status sosial itu kalau punya anak banyak dan punya harta banyak, nah itu statusnya tinggi. Tuh, sama dengan orang sekarang. Kalau hartanya banyak, ya banyak orang datang. Banyak orang say hello. Banyak orang yang mengaku teman. Itu. Kalau tidak punya ragam, istilahnya. Ya, siapa ya mau kenal? Kenalin. Nah, gitu. Ternyata kriteria itu sudah ada sejak dulu. Sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi kriteria itu, standar itu bukan standar modern ternyata. Sampean itu kuno. Kuno. Bahkan sudah habis deso lah itu. Standar yang baik itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia akramakum di antara kalian itu indallah, tapi di mata Allah itu yang atqakum, yang paling takwa, yang paling bertakwa. Nah, di ayat ini jangan sampai wahai orang beriman, hartamu, anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Apa maksudnya zikrullah? Yang dimaksud ang-zikrillah itu mengingat Allah, taat kepada Allah. Jadi saat itu ketika misalnya ada seruan untuk berangkat jihad, seruan untuk bersedekah, seruan untuk beribadah, seruan untuk tarbiyah atau mengaji, seringkali itu terhalang oleh kesibukan ngurus harta, terhalang oleh kesibukan dan kecintaan terhadap kekayaan. Jadi itu yang ditebak dalam ayat ini, jangan. Wa may yaf'al dzalika, kalau ada yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, rugi mereka itu, rugi. Nah, nanti diterangkan dalam ayat selanjutnya kenapa rugi. Ini jelas rugi. Hanya menukarkan kenikmatan yang sedikit. Hartamu sebanyak apapun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan janji balasan dari Allah tentang orang-orang yang mau mengorbankan harta dan jiwanya untuk agama. Sehingga kalau sampean lebih mencintai anak atau kekayaan, hanya demi itu lalu kemudian tidak terlibat dalam perjuangan, nah ini ciri-ciri yang kemudian mengarah kepada sifat-sifat munafik tadi. Hati-hati gitu loh, ya. Sampai di situ silakan kalau yang Anda mau berpendapat atau bertanya. Monggo. Bilang. Saya nunggu kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana wajahnya ini, Pak? Silakan. Mengikuti kajian pagi ini, saya kok merasa ngeri, Gus. Di zaman Rasulullah, ada Abdullah bin Ubaid yang santrinya Rasul langsung. Itu saja bisa menjadi munafik. Terus bagaimana dengan, mohon maaf, kami-kami ini yang jauh dari Rasulullah?
Bahkan yang komentarnya real banget seperti kakak saya, Bang Denny Segar itu. Kemudian pembantu sebelah itu Gus Babu Janda itu. Apakah yang seperti ini juga bisa dikategorikan sebagai orang-orang munafik? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama-nama itu familiar, tapi familiar di medsos. Saya tidak tahu itu. Orang-orang kayak gitu itu malah apakah agamanya apa, kita juga tidak tahu. Itu yang kemarin kita bahas tentang orang dengan identitas buatan. Jadi menurut saya ada orang-orang yang memang dipasang untuk memanas-manasi umat, untuk ngompor-ngompori. Nah, kita aja yang waras, yang tidak perlu kompori pun. Jadi kalau mengingat itu, misalnya ya, nanti kita lama-lama akan jadi seperti mereka. Misalnya, ada orang lagi bonyok, ya antem sampai ditelanjangi. Kan mereka dihinakan kayak. Lalu kita alhamdulillah gitu ya, misalnya itu. Ini kan berarti kita sama ini. Iya kan? Senang dengan penderitaan orang lain. Ya, sekafir atau semunafik apapun dia, mereka lah ya manusia toh, yang juga punya rasa terhina. Ya. Nah, kita harusnya niru seperti Rasulullah tadi. Ketika ada Abdullah bin Ubay menghina atau memanas-manasi, itu waktu itu Rasulullah itu selain sebagai Rasul, juga sebagai kepala negara, juga sebagai hakim, dan juga berhak melakukan apapun saat itu. Karena sabda Rasulullah adalah hukum. Saat itu tidak ada yang namanya KUHP yang tertulis yang harus diikuti, tidak ada. Yang diikuti ya sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah misalnya cincang dia ya cincang, tidak akan ada. Ya itu benar, gitu aja. Itu. Karena Rasulullah merubah semua hukum adat-adat itu menjadi hukum Islam. Waktu itu di Mekah, Arab. Sehingga waktu misalnya Umar bin Khattab, ya Rasul, ini perlu dipenggal saja ini. Kalau Rasulullah misalnya, siap benar-benar munafik itu, penggal gampang. Tapi ternyata Rasulullah enggak itu. Rasulullah biarin. Apa? Akhirnya umat tahu itu. Jadi pelajaran. Karena kalau waktu itu misalnya Abdullah bin Ubay dibunuh misalnya, maka yang lain nggak akan berani menampakkan apa sifat aslinya. Kan Abdullah bin Ubay tetap dibiarkan hidup. Akhirnya ada orang-orang yang ikut Abdullah bin Ubay tahu Rasulullah. Oh, orang ini akhirnya munafik. Sehingga kelihatan. Nah, di masa sekarang juga kita harus hati-hati. Ada orang-orang yang memang diumpankan untuk menjadi pemicu itu. Pemicu perpecahan umat. Kalau di masa Rasulullah yang punya kuasa saja tidak langsung membelah lehernya dia, gitu kan? Apalagi kita yang tidak punya kuasa apa-apa. Maka bagaimana kita? Pertama, kita membentengi diri kita agar kita tidak menjadi munafik. Yang kedua, kita harus jelas terangkan kepada anak, istri, suami, sahabat kita tentang sifat-sifat munafik. Maka bukan hanya si babu, si ini, dan lain sebagainya. Siapapun yang bersifat seperti itu, yang suka memecah belah, yang suka manas-manasi, ya munafik. Dalam skala apapun ya. Skala memecah belah antar tetangga, skala memecah belah antar guru-guru, kan di sekolahan juga begitu kan, saling sikut, saling apa ya kan, di setiap pekerjaan ada aja itu. Cuma skalanya beda. Jadi menurut saya, Pak Budi,
orang-orang semacam itu bukan hanya mereka berempat ya. Di negeri ini banyak sekali. Banyak. Hanya mungkin memainkan peran-peran yang diatur. Data yang harus cerdas untuk jangan mau ikut menderang tabu mereka. Kita harus punya nada dan sendiri. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya pengetahuan tentang mereka semua itu. Karena begini, Bang. Kita misalnya tentang Rusia dan Ukraina. Ini saya lebih ke global ya. Sama nanti di Indonesia juga begitu. Kita sekarang lagi kayak dukung Rusia ya. Kamu ndak mokel. Hurrah! Mokel berarti kan. Nah, kita seolah-olah membela Islam. Iya. Meskipun benar memang Presiden Ukraina adalah Yahudi yang mendukung Israel. Ingat, Putin juga yang membela Presiden Bashar Assad berperang melawan umat Islam juga. Di mesin perangnya Rusia banyak membunuh orang-orang Islam di Syria. Dan orang-orang Rusia juga yang dulu di masanya Putin ketika masih menjadi agen KGB yang membunuh Muslim Afghanistan. Nah, kalau kita kemudian setting oleh media, kemudian dukung sana, dukung sini, lalu terpancing kita untuk itu, ya marah. Ya. Akhirnya kita tidak adil. Meskipun saya sepakat, kalau misalnya kayak ada si A, si B, yang kemudian ngolok-ngolok Quran, katanya hadis itu tidak perlu, ngapain Tuhan kok ngatur-ngatur cara makan orang pakai tangan kah, berdiri kah, tidak penting itu. Ada yang ngomong gitu. Panas hati kita, saya juga panas, gitu kan. Tapi saya perlu waras. Itu. Nah, anak kecil yang disuruh orang untuk manas-manasi kita, ya memang disuruh dia itu. Ya sudah, yang waras pikir cerdas. Jawaban panjang saya, Mbak Putih. Nah, saya yang mewakili suara atau perasaan kita udah banyak. Jangan sekali ngomong alhamdulillah ketika ada orang bonyok dan telanjang, jangan ya. Itu menjadikan kita sama dengan mereka, jangan. Kita doakan seperti Rasulullah tadi loh. Ada orang, makanya Quran itu mengatakan, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menjadikan kamu berbuat jahat kepada kaum itu. Luar biasa Islam itu, luar biasa itu. Ya, jadi posisi ini, Pak Budi, posisi hati dan posisi hukum itu beda. Posisi hati sama posisi hukum itu beda. Hati boleh panas itu ya, ngergeti gitu kan. Apa sih gak ngergeti waktu Rasulullah butuh dukungan, butuh persatuan pasukan, lalu ada orang kayak Abdullah bin Ubay yang manas-manasi, mecah-mecah. Walah. Nah, Rasulullah punya kuasa loh, penggalak mari. Tapi ternyata enggak. Oh gitu loh. Jadi bukan kok saya ini sok bijak, enggak. Enggak, saya ngikut Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah punya kuasa untuk ngatumi, bonyok, kayak gitu. Yang kemarin satunya kan gitu, malah nantang-nantang itu. Sampean yang babu sebelah itu. Mana yang mau menggal? Sini penggal saya. Kan gitu. Itu kan nantang gitu. Tapi ya sampean jangan terpancing ya, jangan terpancing. Nanti nggak ikut ngaji. Kalau terpancing kan nggak bisa ikut ngaji subuh nanti. Sudah, ayo ngaji subuh. Ya. Tuh. Terus kalau kita terpancing, itu habis sahur itu senep, perut itu senep. Nah mikirin dia.
Iya, jadi terus jualan mobil, barang itu promosinya itu kurang sip, nah mikirin dia. Aku keteringat-ingat terus kok, kurang ajar itu, gitu terus. Buka lini masa di Instagram, lihat orang itu, jengkel lagi. Nanti lihat di WA, ada yang ngirim tentang ucapan dia, jengkel lagi. Kalau kemarin tekanan darah kita cuma sekian ratus, tambah tinggi. Kasihan istri kalau ngerawat kita. Kan gitu. Nanti ayo kita kelola pikiran kita. Nah, kecuali kalau Pak Budi jadi sekjen PBB. Nanti bisa bawa ke mahkamah internasional gitu. Ya. Jadi bukan saya sok bijak atau sok ini, enggak. Saya termasuk orang yang gampang terpancing emosi, ya, marah gitu. Semakin ke sini saya semakin coba lihat secara objektif, tidak hanya dari sisi siapa sih mereka, tapi juga dari sisi bagaimana Rasulullah saat itu menghadapi orang kayak mereka. Rasulullah punya pedang, Rasulullah punya kuasa, tapi tidak melakukan itu. Hati ini benar-benar saya ingin ngajak pokoknya Pak Budi, ngeri. Kalau sahabatnya santrinya Nabi saja bisa nifak, apalagi kita. Ya Allah, ya. Silakan, saya lagi. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana tidak menjadi munafik. Ya, kalau akan kita bahas bersama. Oke, mudah-mudahan Allah merahmati meridhoi kita. Kita dalam Shiratal Mustaqim ini kan kekuatan ya, dalam menghadapi ujian Dajjal yang makin hari makin jelas ini. Jelas oleh Allah, tolong oleh Allah, kuatkan oleh Allah, bimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Matalak ya ibnu astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa inna la yadillu man wa la yadillu man atayta barak rabbana wa ta'ala tawakkal wa la qadayta. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad al-hasdin min al-jinni wa syaitan. Rabbana najina wa lina zalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin Allahumma rafa'a darajatana fid din wa husnul khatimah. Allahumma sarrif al-qulub sarrif qulubana sarrif qulubana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuna. اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد قدر الامطار وفتة ورحلات. ربنا امنا فكنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللأزواج ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. اللهم ارحمنا بالقرآن